Perkenalkan, saya Adrolivia Febiona dengan NPM akhir 258. Perkenalkan, nama saya Evia Gisteria Pramesti dengan nomor MPM belakang 270. Saya Najwa Tias Nadifa dengan NPM akhir 262. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alia dengan MPM belakang 260. Perkenalkan, nama saya Fidel Adibahas Tazafran dengan NPM akhir 263. Perkenalkan, nama saya Dia Arini Puspitasari dengan nomor NPM belakang 255. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Lower of Cost or Net Realizable Value atau LCNRV dan juga Lower of Cost or Market atau LCM. Nah, dalam akuntansi itu perusahaan tidak boleh mencatat persediaan lebih tinggi dari jumlah yang dapat direalisasikan dari penjualannya. Oleh karena itu, digunakan metode penilaian kembali persediaan ke nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih atau LCNRV atau LCM. Nah, alasannya itu adanya resiko penurunan nilai karena keusangan, penurunan harga jual, atau perubahan permintaan. Nah, alasan kedua itu ada karena prinsip konservatisme akuntansi, yakni hindari melebih-lebihkan nilai aset atau laba. Oke, selanjutnya itu ada penjelasan lebih lanjut tentang LCNRV dan LCM. Nah, kalau LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value itu digunakan oleh perusahaan yang tidak menggunakan metode LIFO atau Retail Inventory. Nah, perhitungannya itu dengan membandingkan biaya cost dengan Net Realizable Value atau NRV. Nah, NRV ini tuh perhitungannya dengan estimate selling price dikurangi estimate cost of complication and disposal. Nah, kemudian dipilih nilai yang lebih rendah di antara keduanya untuk pencatatan ke dalam laporan keuangan. Kemudian, kalau LCM atau Lower of Cost or Market itu digunakan oleh perusahaan yang menggunakan metode LIFO atau Retail Inventory Method. Nah, itu ada 3 komponen market. Yang pertama itu ada replacement cost. Nah, replacement cost ini tuh biaya mengganti barang tersebut. Kemudian ada selling NRV, yakni harga jual estimasi dikurangi biaya penyelesaian dan penjualan. Kemudian yang ketiga itu ada floor. Itu NRV dikurangi margin laba normal. Kemudian proses penilaiannya itu yang pertama market value, yakni nilai pengganti atau replacement cost yang dibatasi oleh ceiling dan floor. Nah, jika replacement cost ini lebih besar dari ceiling, maka menggunakan ceiling. Jika replacement cost lebih kecil daripada floor, itu menggunakan floor. Nah, kemudian bandingkan nilai tersebut dengan biaya historis dan catatan yang lebih rendah. Oke, selanjutnya itu ada perbedaan utama dari LCNRV dan LCM. Nah, pertama itu dari metode penilaian. Nah, kalau LCNRV itu penilaiannya itu cost versus net realizable value. Nah, kalau LCM itu cost versus market atau dengan batasan selling dan floor. Kemudian kalau penggunaannya, kalau LCNRV itu digunakan untuk perusahaan non-LIFO atau non-retail. Nah, kalau LCM itu untuk perusahaan LIFO atau retail. Kemudian kalau untuk penentuan nilai market, LCNRV itu tidak ada konsep marketnya. Nah, kalau di LCM itu marketnya itu ada replacement cost dalam batas tertentu. Nah, kalau dari tingkat kompleksnya, LCNRV ini lebih sederhana. Nah, kalau LCM ini lebih kompleks karena ada 3 nilai yang perlu dihitung. Nah, jadi LCNRV dan LCM ini itu metode penilaian konservatif untuk menghindari pencatatan aset terlalu tinggi. Nah, keduanya itu sangat penting untuk memastikan laporan keuangan menyajikan nilai yang wajar dan terkini dari persediaan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode penerapan LCNRV atau Lower of Cost and Net Realizable Value. Nah, ini tuh ada beberapa pendekatan. Yang pertama itu ada item per item. Nah, item per item itu digunakan dalam kebanyakan situasi untuk memberikan valuasi terendah. Yang kedua itu ada metode kelompok barang serupa. Itu biasanya cocok jika sulit menentukan harga jual individual. Yang ketiga itu ada total inventaris, digunakan jika hanya ada satu produk akhir dari berbagai bahan baku. Jadi ini tuh tergantung perusahaannya. Cocok menggunakan pendekatan yang mana, bisa item per item, bisa kelompok barang serupa, atau total inventories. Nah, selanjutnya ada pencatatan nilai realisasi bersih. Jadi ini tuh ada dua metode. Yang pertama itu ada metode harga pokok penjualan atau COGS. Ciri-cirinya itu kerugian langsung dicatat dalam COGS, jadi tidak muncul sebagai kerugian terpisah di laporan laba rugi. Lalu, metode ini tuh memiliki keterbatasan, yaitu kurang representatif. Yang kedua ada metode kerugian atau loss, yaitu kerugiannya itu dicatat terpisah dalam akun kerugian. Jadi bisa disimpulkan kalau misalkan metode COGS ini tuh kurang mencerminkan realitas, tetapi menunjukkan materialitas. Penggunaan akun penyisihan dalam penilaian persediaan digunakan jika perusahaan memilih metode tidak langsung untuk mencatat penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih atau net realizable value. Pada metode ini, perusahaan tuh nggak langsung mengurangi akun persediaan, melainkan mencatat atau membuat akun kontra bernama allowance to reduce inventory to net realizable value. Akun ini berfungsi untuk menunjukkan adanya penyesuaian tanpa mengubah nilai persediaan secara langsung. Dan saat nilai persediaan menurun, perusahaan membuat entry jurnal dengan format debit kerugian karena penurunan nilai persediaan ke net realizable value dan kredit allowance to reduce inventory to net realizable value. Entry ini tuh mencerminkan adanya kerugian dan mencatat penyisihan yang mengurangi nilai persediaan secara tidak langsung. Jika terjadi pemulihan nilai persediaan, misalnya karena harga pasar naik kembali, maka penyisihan bisa dibalik sebagian atau seluruhnya dengan format debit allowance to reduce inventory to net realizable value dan kredit pemulihan kerugian persediaan. Entry ini menyesuaikan kembali nilai yang sebelumnya telah disisihkan agar mencerminkan kondisi terbaru persediaan. Nah, terdapat beberapa keuntungan dari metode tidak langsung ini. Yang pertama yaitu menjaga agar nilai asli persediaan tetap tercatat. Artinya, nilai historis atau harga perolehan persediaan tidak langsung diubah dalam catatan akuntansi. Sebagai gantinya, penyesuaian dilakukan melalui akun penyisihan, sehingga informasi mengenai nilai awal persediaan tetap tersedia dan dapat dilacak. Kemudian yang kedua yaitu mempermudah pelacakan penyesuaian nilai dan penyajian laporan keuangan secara lebih informatif. Karena penurunan nilai tidak dicatat langsung pada akun persediaan, maka setiap penyesuaian itu dapat ditelusuri secara terpisah melalui akun penyisihan. Ini membuat laporan keuangan lebih informatif bagi pengguna laporan seperti manajemen atau investor. Kemudian memberi transparansi pada laporan keuangan. Dengan mencatat penurunan nilai secara terpisah, laporan keuangan itu menjadi lebih transparan karena menunjukkan bahwa penurunan nilai itu merupakan estimasi dan bukan perubahan nilai persediaan secara permanen. Yang terakhir yaitu mendukung prinsip konservatisme. Prinsip konservatisme dalam akuntansi menekankan pencatatan potensi kerugian lebih awal dibanding potensi keuntungan. Metode tidak langsung mendukung prinsip ini dengan mencatat estimasi kerugian melalui akun penyisihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penilaian nilai realisasi neto atau net realizable value atau NRV. Secara umum, net realizable value itu merupakan perusahaan mencatat persediaan pada nilai terendah antara biaya dan nilai realisasi neto. Namun, ada beberapa kondisi tertentu yang dimana NRV ini menjadi metode utama, seperti pada aset pertanian dan komoditas yang diperdagangkan oleh broker. Artinya, NRV ini itu nilai wajar yang dikurangi oleh biaya penjualan. Selanjutnya, itu ada aset pertanian dan NRV. Nah, dalam IFRS, aset pertanian itu dibagi menjadi dua, yaitu aset biologis seperti sapi, tanaman, atau pohon buah, dan hasil pertanian seperti susu atau buah yang sudah dipanen. Lalu kalau aset biologis, yang kedua itu diukur pada nilai wajar yang dikurangi biaya penjualan saat pengakuan awal dan akhir metode. Lalu
Selanjutnya ada studi kasus dari Bancroft Dairy. Bancroft Dairy itu membeli 420 sapi perah yang dibeli dengan harga 460.000. Nah, nilainya itu berubah sepanjang tahun karena pertumbuhan dan panen sehingga mencapai 493.800. Nah, kenaikan sebesar 33.800 euro ini diakui sebagai keuntungan yang belum direalisasi. Selanjutnya ada pencatatan hasil panen. Itu susu yang dipanen selama Januari senilai 36.000 euro itu dicatat sebagai persediaan dan juga diakui sebagai keuntungan. Ini menunjukkan bahwa bagaimana produk pertanian itu dicatat pada nilai NRV pada saat panen. Lalu ada penjualan susu. Susu yang telah dipanen itu dijual dengan harga 38.500 euro. Dalam jurnal, Bancroft mencatat pendapatan dan juga beban pokok penjualan sebesar 36.000 euro, yaitu nilai susu saat sudah dipanen. Selanjutnya ada commodity broker traders atau broker komoditas, di mana pedagang komoditas seperti gandum atau logam mulia mencatat persediaannya pada NRV karena mereka tidak memproduksi melainkan memperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar. Selanjutnya juga ada relative standalone sales value. Itu merupakan metode yang digunakan saat membeli aset dalam suatu paket besar tetapi memiliki nilai berbeda. Misalnya seperti Woodland Developers membeli tanah dan membaginya ke dalam 3 kelompok, ya, berdasarkan nilai jual relatif tiap kelompok. Lalu yang terakhir itu ada perhitungan gross profit atau perhitungan laba kotor, yakni setelah menjual sebagian unit keuntungan kotor dihitung berdasarkan selisih antara harga jual dan biaya yang dialokasikan. Metode ini itu berfungsi untuk memastikan pembagian biaya yang adil dan rasional antar unit. Di sini saya akan membahas tentang purchase commitment dalam akuntansi persediaan. Jadi definisi purchase commitment adalah perjanjian pembelian barang di masa depan yang biasanya bersifat non-cancelable. Dan tujuan dari purchase commitment ini itu untuk menjamin ketersediaan barang baku atau barang jadi untuk keberlangsungan operasi perusahaan. Dan sifat kontraknya itu merupakan eksekutori atau belum ada pertukaran barang atau jasa sehingga tidak langsung diakui sebagai aset atau liabilitas. Pada slide selanjutnya itu cara bagaimana purchase commitment dilaporkan. Jadi jika harga pasarnya itu lebih rendah daripada harga kontraknya, itu kita harus mengakui kerugian dan liabilitas saat itu juga. Dan konsep ini itu disebut sebagai owner's contract atau kontrak merugikan. Jika tidak material, cukup ungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan di sini ada contoh jurnal jika ada kerugiannya. Di sini unrealized loss of purchase commitment ada di debit dan purchase commitment liability ada di credit. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh praktisnya. Di sini ada soal atau diketahui kontrak pembeliannya itu 10 juta euro untuk hak menebang kayu dan nilai pasarnya per 31 Desember itu adalah 7 juta euro. Maka dalam jurnal kita tulis unrealized loss on purchase di debit sebanyak 3 juta euro dan purchase commitment liability-nya sebanyak 3 juta euro di kredit. Di slide sebelumnya itu ketika pembeliannya itu tidak direalisasikan, dan di sini ketika pembeliannya direalisasikan, jurnalnya kita tulis inventory atau purchase sebanyak 7 juta euro di debit dan purchase commitment liability di debit juga sebanyak 3 juta euro. Lalu pada cash kita taruh 10 juta euro di kredit. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai gross profit. Dalam metode laba kotor atau gross profit method, ini itu digunakan untuk memperkirakan jumlah persediaan akhir, terutama dalam situasi darurat. Prinsip dasar metode ini yaitu menggunakan presentase laba kotor historis yang stabil untuk memperkirakan nilai barang yang dijual. Kemudian dikurangkan dari biaya barang yang tersedia untuk dijual.
Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perkiraan nilai persediaan akhir. Meskipun cepat dan sederhana, metode ini itu tidak sesuai untuk laporan keuangan yang diaudit karena hanya memberikan estimasi harga, bukan pengukuran nilai aktualnya. Selanjutnya yaitu ada retail inventory method atau metode inventaris retail. Dalam metode ini itu merupakan suatu pendekatan estimasi untuk menghitung persediaan akhir. Metode ini sering digunakan oleh pengecer besar yang memiliki berbagai jenis barang dagangannya. Pendekatan ini membandingkan total harga jual barang yang tersedia dengan total biaya mereka untuk mendapatkan rasio biaya terhadap retailnya.